Halo sahabat Torsik, selamat datang di video yang lain. Nah, pada video kali ini saya mau unboxing atau lebih tepatnya mereview kali ya. Mereview barang-barang atau perlengkapan apa saja yang ada di dalam tas ini nih. Nah, jadi tas ini adalah tas yang biasa saya bawa ke event Pokemon TCG Akademia Indonesia. Nah, jadi di dalam tas ini bisa dibilang alat-alat atau perlengkapan yang emang biasa saya bawa untuk menemani kegiatan saya di event TCG Pokemon Academia. Oke, mau tahu isi dalam tasnya seperti apa? Tonton terus videonya. Let's go. Nah, sahabat Torsik, oke, sekarang kita jelasin dulu nih tas ini nih. Nah, jadi tas ini ada tiga ini ya, ada tiga kompartemen atau tiga tempat nih. Nah, jadi di sini tuh nanti bakal kita buka yang dari mulai bagian yang atas, yang tengah, sama yang bawah. Nah, oke, pertama-tama kita mau lihat yang isi di bagian atas dulu. Ada apa sih di yang bagian atas? Oke, kita buka ya. Nah, sahabat Torsik, kita mulai buka nih bagian atasnya. Nah, pertama yang saya bawa, yang saya kasih lihat adalah nih, udah pasti Pokemon. Nah, Pokemon ini kita harus bawa nih sebagai partner kita nih. Nah, ini Pokemon ini ya bisa dibilang boneka. Nah, ini partner Pokemon saya adalah Torsik nih. Jadi pasti selalu setiap di event Pokemon atau di event TCG saya selalu bawa Pokemon Torsik nih. Nah, ini barang pertama yang pasti saya bawa. Oke, lanjut, kita di event TCG ini pasti kita bawa yang namanya deck. Nah, deck itu adalah kumpulan dari beberapa kartu Pokemon yang disusun yang kita pakai untuk bertarung. Nah, di dalam deck ini nggak cuma kartu aja, ada juga kayak aksesorisnya nih. Oke, kita buka dulu. Nah, ini bisa, nah ini adalah kayak aksesoris pendukung nih. Nah, aksesoris pendukung Pokemon kita biasanya bawa dadu. Nah, dadu, marker, nah ini koin, dan juga beberapa token kerusakan. Nah, ini nih, ini token kerusakan, terus ini koin. Nah, ini koinnya nih, koinnya juga koin gambar Torsik. Nah, terus ini dadu biasanya juga bisa buat token kerusakan atau bisa buat inilah, buat pokoknya ini bisa dibilang alat pendukung selain kartu dalam bermain kartu Pokemon TCG. Nah, terus kita nih di dalam deck ini ada kayak, nah ini pembatasnya. Nah, terus ini, nah ini decknya nih. Deck itu terdiri dari beberapa kartu, tapi biasanya sih kalau untuk deck itu udah dipastikan kita bawa 60 kartu yang ada di deck nih untuk bertarung. Nah, ini deck kita nih. Ini deck Blaziken. Nah, ini ada kartu energi, ada kartu stadiumnya, ada kartu apa namanya Pokemon lain, supporter. Nah, ini kita gabung jadi deck. Nah, ini perlengkapan yang benar-benar harus wajib banget kita bawa itu ya, selain Pokemon ya deck. Nah, itu udah merupakan hal yang wajib atau penting kita bawa. Oke, selanjutnya kita bawa, nah ini nih playmat. Nah, jatuh Torsiknya. Nah, selanjutnya kita bawa playmat itu bisa dibilang alas untuk bertarung atau bertanding Pokemon. Nah, di sini ada alasnya nih, jadi buat nanti kalau pas kita main Pokemonnya itu enggak, kartu Pokemonnya tuh nggak kotor. Takutnya kan namanya kita di meja atau gimana kotor, tapi emang sih di beberapa event udah disediain apa playmatnya dari sana, tapi buat jaga-jaga kita tetap bawa.
Nah ini menurut saya playmat pun merupakan bagian yang cukup penting untuk kita bawa ke event Pokemon TCG Academia. Oke, lanjut kita bawa ini nih, baju ganti. Nah ini baju ganti itu sebenarnya opsional ya, terserah mau dibawa bebas, enggak pun enggak apa-apa, tapi saya selalu bawa baju ganti, takutnya namanya di perjalanan baju kita keringetan atau kotor ya, pokoknya baju ganti sih penting nggak penting tapi tetap akan saya bawa, soalnya juga nggak terlalu, ukurannya juga nggak terlalu besar kok, bisalah buat ditaruh di tas. Nah ini baju ganti merupakan salah satu hal yang saya bawa juga di event Pokemon TCG Academia. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bawa, nah ini nih, ini bisa dibilang wajib juga nih kita bawa, yaitu tumbler atau ya botol minum lah. Nah botol minum itu ternyata banyak manfaatnya nih kita bawa, selain kita juga kalau pas kepepet haus kita bisa minum, yang pastikan tumbler itu emang kita sesuaikan dengan kebutuhan minum kita ya. Jadi bisa dibilang kalau di event Pokemon kadang kita suka nunggu juga nih pas dipanggil kapan, pasti kan kita haus atau gimana, itu perlu air minum tuh perlu banget dalam setiap event kita bawa. Oke, terus yang terakhir, nah udah pasti kita selalu bawa cemilan. Nah ini cemilan ini penting ya, soalnya kadang di event Pokemon itu kita jauh dari tempat makan atau gimana ya, kadang sambil nunggu pertandingan dimulai juga kita juga ya bawa cemilan lah buat ngeganjel perut. Nah ini air minum dan juga cemilan juga merupakan hal yang wajib kita bawa untuk di kegiatan Pokemon TCG Academia. Nah ini kebetulan nih Oreo-nya edisi Pikachu nih, jadi cocok banget nih buat penggemar atau fansnya Pokemon. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua nih, apa, tas yang tingkatan yang kedua nih. Oke, kita buka, di dalamnya ada apa aja. Oke, lanjut kita lihat isi tas yang ada di ini kedua nih, di bagian kedua lah, atau tumpukan ini kedua. Oke, nah yang pertama saya bawa itu udah pasti handphone. Nah handphone itu adalah ya bisa dibilang sesuatu yang emang wajib kita bawa ya, tiap keluar rumah pasti kita wajib banget bawa handphone, apalagi setiap acara event atau acara-acara apapun, handphone itu merupakan hal yang emang perlu kita kita bawa, kita wajib banget nih pokoknya handphone itu ya. Kalau berpergian pertama tuh wajib handphone. Oke, lanjut kita bawa, nah ini nih, kita bawa tongsis. Nah tongsis ini bisa jadi tripod juga, nah bisa jadi tripod. Nah jadi selain buat ini juga, kalau misalkan kita pas ke event Pokemon sendirian atau gimana, handphone ini juga bisa jadi kamera kita nih buat kegiatan dokumentasi atau ngeliput ini. Nah tongsis ini bisa buat ya, kalau kita nggak ada yang buat minta tolong rekam ya, kita bisa taruh juga di di tempat yang biar dia enak buat ngerekam. Nah terus juga tongsis ini kepake kadang kalau pas sendiri, biasanya buat di foto di bootnya ini, di foto bootnya Pokemon TCG. Kadang suka kita ada kegiatan kayak ini nih, tukar berburu kemeja, berburu Pikachu berkemeja batik, itu kita harus foto boot. Jadi untuk penukarnya kita harus foto di boot. Nah kalau sendiri kita perlu banget nih pakai tongsis ini biar buat foto selfie. Pokoknya nih tongsis HP itu merupakan hal yang wajib kita bawa. Oke, terus kita ada, nah ini nih, bola Pokemon. Bukan bola Pokemon, ini power bank. Power bank cuman bentuknya mirip kayak bola Pokemon.
Jadi seolah-olah kita kayak berasa trainer lagi berpetualang bawa bola Pokemon, padahal mah ini power bank. Nah ini nih slotnya apa, port USB nya nih, ini untuk ngisi, untuk ngecasnya sama buat ini ke HP, isi daya ke HP. Nah ini pokoknya gadget ini penting banget. Handphone, power bank, ya power bank juga bisa kita pakai sewaktu-waktu kalau pas baterai HP kita habis atau gimana. Nih power bank benar-benar berguna. Selain itu emang power bank juga kalau pas lagi nggak ada casan ya kita ya pasti mau nggak mau kita nyolok isi daya pakai power bank. Oke, lanjut saya bawa ini nih, buku catatan. Nah, buku catatan ini sebenarnya bisa dibilang antara penting nggak penting ya, terserah kita, kadang bebas mau bawa buku atau apa, tapi emang kalau saya melakukan perjalanan atau event pasti selalu bawa buku catatan ya. Kadang nggak buat nyatet tapi minimal ya kita bawa kertas, kalau suatu saat butuh buat nulis apa-apa kita bisa nulis di buku catatan. Oke, sekarang kita mau buka yang terakhir ya. Kira-kira di apa namanya, di slot yang terakhir ada apa aja, ada apa nih? Slot yang terakhir nih pertama ada, nah ini headset, apa AirPod lah orang apa biasa kita sebutnya AirPod atau headset. Nah ini kita yang apa namanya, yang AirPod Bluetooth. Biasa AirPod ini saya pakai buat dengerin lagu-lagu atau ketika saya nunggu ya pas kegiatan bertanding atau play and learn. Nah disitu ada waktu kadang pas lagi nyantai tapi ke beberapa tempat udah kita kunjungin, akhirnya ya sambil nunggu ya kita pakai dengerin lagu pakai earphone. Nah terus yang ini terakhir nih, ini juga terakhir, penting banget kalau bisa nih ini jadi urutan yang emang harus kita bawa pertama, kita list pertama nih kalau ke event manapun, event jalan-jalan apalagi event TCG, ini penting banget bawa benda yang satu ini. Nah benda itu adalah dompet. Nah dompet itu penting banget, bukan dompetnya tapi penting isinya. Nah, isinya tuh ya udah pasti kita harus bawa uang, bawa kartu debit, bawa KTP, bawa segala macam peralatan di sana. Nah takutnya juga kita nanti hilap beli jajan di Pokemon pop-up store-nya. Nah perlu banget nih uang itu ya bisa dibilang merupakan jangan sampai ketinggalan lah. Uang dan handphone tuh untuk kegiatan event adalah hal yang wajib menurut saya bawa. Kita buka satu-satu dan kita lihat kita bawa apa aja. Jadi sahabat Torchic, nah ini semua adalah isi dari tas saya kalau misalkan saya ke event Pokemon TCG Academia. Nah ini barang-barang yang ada di dalam tas saya yang saya bawa. Nah sahabat Torchic, persiapan atau barang-barang kita udah kita siapin buat ke acara Pokemon TCG Academia. Oke, sekarang kita mau ke event Pokemon TCG Academia yang ada di Central Market Peak. Nah, kita di sana juga bakal ada event berburu Pikachu berkemeja batik. Oke, langsung saja kita OTW ke Pokemon TCG Academia yang ada di Peak Pantai Indah Kapuk. Let's go. Halo sahabat Torchic, kita lagi ada di event Pokemon TCG Academia yang diadakan di Central Market Pantai Indah Kapuk. Event ini berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Februari. Yang menarik di event kali ini ialah karena bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, jadi banyak sekali ornamen atau dekorasi yang berbau khas Imlek. Mulai dari eskalator, gambar-gambar Pokemon, suasana lagunya, dan juga disediakan backdrop Pokemon khusus bertema Tahun Baru Imlek yang dapat digunakan untuk berfoto-foto. Tapi tidak hanya itu saja, banyak juga kegiatan yang akan kita lakukan di event kali ini. Jadi langsung saja kita mulai satu persatu kegiatan yang ada di sana. Tempat pertama yang kita kunjungi ialah Pokemon TCG Illustration Exhibition.
Di tempat ini merupakan pameran karya dari beberapa ilustrator Pokemon. Oh iya, di sini juga terdapat karya ilustrator asal Indonesia yaitu Kak Rianti Hidayat. Sejauh ini sudah ada 4 karya Kak Rianti Hidayat yang dipamerkan di sini dan sudah menjadi bagian dari kartu Pokemon TCG. Selain karya Kak Rianti Hidayat, di sini juga ditampilkan karya-karya dari ilustrator lainnya. Lanjut kita ke Pokemon Pop-up Store. Tempat ini bisa dibilang mini Pokemon Center. Di sini kita dapat menemukan barang-barang yang bertemakan Pokemon dengan berbagai jenis dan juga berbagai brand. Mulai dari mainan berbagai merek, beberapa jenis action figure, diorama Pokemon, beberapa merchandise asli Pokemon dan juga produk-produk fashion seperti sepatu yang sudah berlisensi Pokemon. Di sini juga terdapat banyak model dan juga ukuran mulai dari anak-anak dan dewasa. Bagi yang ingin berburu boneka Pokemon, di sini juga ada banyak pilihan karakter Pokemon. Dan pastinya hal yang selalu ada di Pokemon Pop-up Store ialah kartu TCG dan edisinya juga lengkap sampai yang terbaru pun ada. Dan tanpa pikir panjang kita beli beberapa pack kartu Pokemon. Tempat selanjutnya ialah booth Pokemon Go. Di tempat ini terdapat menara power bank untuk mengisi daya baterai gadget kita. Di sana juga ada kegiatan bermain Pokemon Go dengan cara menginstal di HP kita. Dan bagi yang bingung cara mainnya nanti akan dibimbing oleh kakak tutor. Tempat selanjutnya yang kita kunjungi ialah Pokemon Coloring Class. Di sini ialah tempat untuk kegiatan mewarnai gambar Pokemon bagi anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Ini adalah tempat terakhir yang kita kunjungi yaitu kegiatan Play and Learn. Di tempat ini kita akan diajarkan cara memainkan kartu Pokemon TCG mulai dari 0 sampai dengan selesai. Di sana juga akan ada tutor yang memandu kita dalam memainkan kartu Pokemon TCG. Kegiatan ini terbuka untuk segala usia. Setelah ikut kegiatan ini kita akan diberikan kartu hadiah sebagai tanda kita sudah berpartisipasi dalam kegiatan Play and Learn. Oh iya, di event kali ini juga kita berkesempatan mendapatkan kartu Pokemon Pikachu berkemeja batik. Ini merupakan bagian dari event Pokemon Indonesian Journey. Cara mendapatkannya cukup mudah. Kita hanya perlu berfoto di booth Pokemon Indonesian Journey. Lalu kita upload di Instastory dan jangan lupa kita tag pokemonofficial.id. Setelah itu kita ke tempat penukaran dan menunjukkan foto yang sudah di-upload dan juga mengisi data diri. Kartu Pokemon Pikachu berkemeja batik sudah bisa kita dapatkan. Nah, sahabat Torchic, itu dia tadi vlog kita ke event TCG Pokemon Academia yang ada di Central Market di PIK. Nah, di sana kita selain ikutan ikutan Play and Learn, terus kita beli juga beberapa booster pack, dan terus terakhir kita ikut berburu Pokemon kartu Pokemon Pikachu berkemeja batik. Nah, ini dia nih. Ini dia kartunya nih, Pokemon Pikachu berkemeja batik. Nah, kartu ini kita dapetin di acara di PIK itu. Tapi buat teman-teman yang belum kebagian jangan takut. Nah, soalnya masih banyak sih event-event TCG yang lainnya, dan juga kartu ini bisa dibilang bisa nanti kedepannya akan bisa kita dapatkan di toko-toko toko-toko trading card terdekat di kota kalian. Jadi jangan takut, masih banyak kesempatan buat kita berburu Pikachu berkemeja batik. Oke, sahabat Torchic, sekian dulu video kita bedah atau istilahnya review kali ya, review tas yang biasa kita bawa untuk kegiatan Pokemon TCG atau perlengkapan apa aja yang kita bawa pada saat mengikuti kegiatan Pokemon TCG. Oke, sahabat Torchic, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.